Ibu kelas 11 IPA. Kembali berjumpa dengan saya Ibu Sonang Sitorus, STMPD, dengan mata pelajaran kimia. Harapan Ibu kalian semua sehat-sehat di rumah dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan kita doakan semoga semua wabah ini berlalu supaya kita dapat segera bertemu kembali di sekolah. Oke, pada hari ini Ibu akan mengajarkan tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Namun sebelumnya Ibu akan mengulang kembali apa itu hidrokarbon dan penggolongan hidrokarbon. Dan tentunya kamu sudah paham ya kan? Ibu hanya mengingatkan kembali supaya kamu tidak lupa pelajaran sebelumnya. Nah, apa itu senyawa hidrokarbon? Dari namanya saja tentunya anak-anak ibu sudah paham dan sudah mengerti apa itu senyawa hidrokarbon. Namanya hidrokarbon, terdiri dari hidro dan karbon, yaitu senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Nah, bagaimana dengan klasifikasinya atau penggolongannya? Nah, senyawa hidrokarbon dapat digolongkan menjadi senyawa alifatik dan senyawa siklik. Apa sih itu senyawa alifatik? Nah, apa yuk? Kamu sudah belajar sebelumnya kan? Apa itu senyawa alifatik? Nah, senyawa alifatik itu yaitu senyawa hidrokarbon yang mempunyai rantainya terbuka. Jadi rantainya itu atom paling ujungnya itu tidak menyatu tetapi terbuka. Itu dia alifatik. Dan senyawa alifatik ini ada juga yang dikatakan senyawa hidrokarbon alifatik yang jenuh dan tak jenuh. Nah, kalau dengar kata jenuh dan tak jenuh, kamu tentunya langsung berpikir, nah otak saya sudah jenuh. Nah, artinya apa? Kok dikatakan kamu otak pikiranmu jenuh, berarti kamu sudah tidak sanggup lagi kan menerima pelajaran berikutnya, kira-kira begitu ya. Nah ini juga kok dikatakan ya ikatannya itu jenuh, berarti ikatannya itu hanya bersifat tunggal, tidak bisa membentuk ikatan rangkap. Nah, hidrokarbon yang alifatik jenuh itu berarti ikatannya itu semua tunggal. Nah, sedangkan alifatik tak jenuh berarti ikatannya itu ada yang rangkap 2 atau rangkap 3. Oke nak ya. Nah, berikutnya ada juga senyawa hidrokarbon yang disebut siklik. Siklik itu berarti dia bertemu atom-atom di ujungnya rantai, yaitu atom-atom paling ujung akan bertemu. Jadi dia tertutup ya. Nah, itu juga disebut dengan aromatik dan siklik. Aromatik itu adalah berpasangan secara konjugat ya, selang-seling, tunggal rangkap atau konjugat. Oke. Nah, berikutnya juga minggu lalu kamu sudah membahas ada itu tentang penggolongan karbon berdasarkan banyak atau jumlah atom karbon lainnya yang diikat. Nah, berdasarkan banyaknya jumlah atom karbon yang lain yang diikatnya, maka atom karbon juga dibedakan. Bedakan atas apa kemarin? Nah, ada itu atom karbon primer, atom karbon sekunder, atom karbon tersier, dan atom karbon kuartener. Nah, kalau dia yang dikatakan primer, berarti jumlah atom karbon yang lain itu hanya diikat sebanyak 1. Nah, sekunder berarti ada atom karbon lainnya diikat langsung itu sebanyak 2. Tersier berarti ada 3 dan kuartener berarti ada 4. Nah, contohnya gimana? Ibu kembali lagi mengingatkan kamu ya. Ibu tes lagi kamu. Misalnya ada senyawa hidrokarbon kita mempunyai strukturnya seperti ini. CH3, CH2, CH, CH3, C, CH3, CH3, C,
CH3. Oke, inilah misalnya struktur senyawa hidrokarbon kita. Seandainya ini Ibu kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah sekarang kita mau melihat yang mana dikatakan atom C primer. Oke nak, dan mana dia atom C sekunder. Berikutnya, mana dia atom C tersier. Dan mana dia atom C kuartener. Oke, nah kita lihat seperti tadi definisinya bahwa atom C primer berarti dia mengikat langsung atom C lainnya sebanyak 1. Kita perhatikan atom C pada nomor 1 dia berikatan langsung dengan atom C pada nomor 2 dan hanya itu. Maka dapat dikatakan bahwa atom C nomor 1 itu merupakan primer. Nah, yang mana lagi? Kita lihat nomor 2 termasuk? Tentu tidak, karena ada nomor 2 ini mengikat nomor 1 dan nomor 3. Nah, nomor berapa lagi? Nomor 3 termasuk? Oh tidak. Nomor berapa? Nomor 4. Nah, kita perhatikan. Nomor 4 ternyata hanya mengikat nomor 3. Berarti nomor 4 termasuk. Nomor 5, oh tidaklah pastinya. Ini mengikat ada 4. Nomor 6, ya nomor 6. Kemudian nomor 7. Dan yang pasti nomor 8. Oke. Nah sekarang atom C sekunder. Atom C sekunder mengikat atom C lainnya sebanyak 2. Yang mana itu? Kita perhatikan tadi ya. Berarti ada di nomor 2. Nomor 2 itu mengikat atom C nomor 1 dan nomor 3. Nomor 3 termasuk, kita lihat, nomor 3 ternyata mengikat nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Berarti tidak termasuk. Oke. Berarti nomor 2, nomor 5 tidak. Oke. Nah, yang tersier itu mengikat 3. Mengikat 3 yang mana? Kita perhatikan 1, 2 sudah, berarti nomor 3. Nomor 3 mengikat nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Berarti nomor 3 termasuk tersier. Oke. Nah, sekarang yang kuartener. Yang kuartener mengikat atom C yang lainnya sebanyak 4. Sudah pasti itu hanya nomor 5. Nah, kita cek. Punya kita atom C kita ada sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti semua sudah termasuk di dalamnya. Oke, anak-anak ibu hanya mengulang sekilas ya materi yang lalu. Nah, itu dia. Jangan lupa lagi anak ya. Nah, berikutnya yang menjadi topik kita hari ini adalah tata nama senyawa hidrokarbon. Tata nama senyawa hidrokarbon. Nah, ini minggu lalu sudah Ibu kasih kamu sebagai tugas dan syarat utama untuk masuk materi ini kamu harus menghafal. Menghafal apa? Deret homolog alkana supaya masuk ke dalam materi ini lebih gampang. Dan Ibu yakin kamu sudah melakukannya ya. Oke, nah sekarang kita lihat tata nama. Yang pertama kita lihat adalah si alkana. Oke, tata nama senyawa alkana. Yang pertama kita lihat rumus umum alkana. Rumus umum alkana. Alkana ini adalah senyawa hidrokarbon yang berikatan tunggal. Berarti ini alifatik jenuh. Ya, rumus umumnya ini adalah CnH2n plus 2. Ini rumus umumnya. Ini kamu harus ingat. Rumus umumnya ini CnH2n plus 2. Tuh, Bu, apa itu N-nya? N-nya ini adalah jumlah atom
N adalah jumlah atom C. Jadi kalau misalnya Ibu katakan atom C-nya sebanyak 3, berarti N sama dengan 3. Kalau begitu N-nya 3, bagaimana dengan rumus molekulnya? Maka rumus molekulnya adalah, kita masukkan ke rumus ini. Rumus molekul dari N yang memiliki 3 atau C sama dengan 3 adalah, masukkan Cn. Cn H2n plus 2. Cn N-nya 3, C3. H2n berarti H2 kali 3, 6, tambah 2 berarti D8. Cn H2n plus 2 dengan N sama dengan 3, maka rumus molekulnya adalah C3H8. Namanya apa ini anak-anak Ibu? Kamu sudah menghafal, namanya ini adalah propana. Oke, ingat ya nak, propana. Nah, sekarang kita mau memberikan namanya. Nah, ini kan tidak selamanya ini senyawa hidrokarbon kita ini rantainya lurus. Ada yang bercabang. Nah, kita perhatikan bagaimana. Semisal Ibu punya strukturnya seperti ini. Strukturnya CH3, CH2, CH3, CH, CH2, CH3, CH3. Nah, kamu disuruh memberikan namanya. Apa nama senyawanya ini? Ya? Nah, untuk memberikan nama senyawanya ini tentu kita harus melihat aturan-aturan mainnya. Kita harus tahu bagaimana caranya. Maka kita harus mulai dari tahap-tahapnya ya nak ya, supaya kamu paham. Oke? Nah, untuk ini kamu lihat yang pertama, apa langkah yang pertama? Katanya tentukan rantai terpanjang. Ini kebetulan ini adalah bercabang. Kalau dia tidak bercabang, kamu gampang. Kalau dia tidak bercabang, misalnya ini ada sampai di sini, ini tidak ada cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah tidak ada cabang. Berarti kamu hanya menambahkan N. Kemudian N apa dia? Tambahkan dengan nama alkananya sesuai dengan jumlah atom C-nya. Karena ini ada 6, maka kamu buat nanti N heksana. Maka N ini tambahkan N di depan nama alkana yang tidak bercabang. Oke. Nah, sekarang kita lihat punya kita bercabang. Punya kita bercabang ya, nak. Kamu perhatikan, ini ada cabang. Oke. Nah, langkah pertama ternyata untuk yang bercabang, untuk senyawa yang bercabang, langkah utama adalah tentukan rantai utama atau rantai terpanjangnya. Gimana caranya? Kita hitung satu-satu. Mana terpanjang? Kita cek. 1, 2, 3, 4. Dah? 4 kalau ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kalau ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga kalau sana. Berarti intinya rantai terpanjangnya adalah 6. Kita ambil ya yang lurus saja dulu. Oke, rantai utama atau rantai terpanjangnya adalah 6. Jangan lupa ini kamu tandai, ini adalah rantai utama. Ini adalah rantai utamanya. Di luar dari rantai utama itu semuanya adalah cabang atau alkil. Ini berarti alkilnya ada 2 ya nak ya. Cabang atau alkil. Oke, sudah kita dapat. Setelah rantai utama kita
kita beri nomor setiap atom C. Bagaimana penomorannya? Kita nomori berdasarkan aturan bahwa alkil harus berada pada nomor terendah atau terkecil. Artinya si cabang atau si alkil ini harus berada di nomor yang paling kecil. Seperti ini misalnya. Kalau kita nomori dari sini 1, 2, 3, cabang berada di nomor 3. Oke. Nah, tapi seandainya dari sini nomor satunya 1, 2, cabangnya berada di nomor 2. Mana lebih kecil, 2 atau 3? Otomatis adalah 2. Maka penomoran yang benar harus berada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya? Oke, anak ibu, kamu paham ya? Ini nomor kita. Sudah kita tentukan rantai utamanya. Sekarang sudah kita beri namanya pemberian nomor. Maaf, bukan nama, pemberian nomor. Sudah kita berikan nomor. Kita sudah tahu di nomor berapa ada cabang. Oke, berikutnya apa yang kita lakukan? Berikutnya kita kasih nama alkilnya. Supaya kita tahu ya, nama alkilnya. Ini kita punya cabang atau alkil. Apa nanti namanya ini? Nah, perhatikan CH3. Berarti ini merupakan alkil kalau dia di homol alkananya C1, CH4 metana. Maka aturan pemberian nama di sini sesuai dengan nama alkana, tetapi ana diganti dengan il. Artinya alkil berakhiran il. Maka kita buat nama cabang atau alkil sesuai dengan nama alkana yang diakhiri dengan il. Oke, jadi dia diakhiri dengan kata il. Oke, nah sekarang kita lihat berikutnya. Kita punya cabang atau alkil CH3. Berarti ini otomatis namanya menjadi metil. Ini juga namanya metil. Cabang kita sudah dapat ya, namanya metil. Ada 2 cabang kita metil. Maka kita lanjut lagi. Apa dia? Jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sejenis, maka diberi awalan di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, dan seterusnya. Oke? Nah, itu kalau dia sejenis. Kalau dia tidak sejenis, jika terdapat alkil yang berbeda jenis, maka penamaan sesuai dengan abjad. Oke, maka sesuai dengan abjad nanti anak jangan lupa. Nah, kita perhatikan punya kita. Ini cabang kita ada 2 di nomor 3 dan nomor 4, yaitu metil, sama-sama metil ya. Maka otomatis ini karena ada 2 metil, nanti punya kita ini diawali dengan kata dimetil. Oke, nah sekarang kita lihat udah sampai di sini, maka tinggal kita kasih nama. Oke, penamaan senyawa dengan urutan nomor cabangnya atau alkil, kemudian nama cabangnya
dan diikuti nama alkana. Oke, nah lihat penamaan senyawa dengan urutan. Kita sudah sampai sini tadi ya nak, berarti kita tinggal menamai. Urutannya apa? Nomor cabang. Kita punya cabang di nomor 2 dan 3. Maka kita buat 2,3. Harus kita sebutkan ya. Itu artinya berarti 2,4. Berarti artinya cabang kita berada di nomor 2 dan nomor 4. 2,4. Karena ada 2 simetil, maka kita beri awalan dimetil. Habis itu diikuti dengan rantai utama. Ini kita buat nama alkana itu berdasarkan rantai utama ya. Ini ibu buat di sini cabang dan ini nama rantai utama. Sesuai dengan nama alkananya ya nak ya. Oke, rantai utama kita siapa? Si 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia adalah heksana. Jadi nama senyawa kita ini adalah 2,4 dimetil heksana. Itu caranya anak-anak ibu ya. Nah, sampai di sini kalian sudah paham semua. Nah, ibu rasa sudah mulai ada yang paham atau mungkin masih ada juga yang bingung. Supaya lebih jelas, maka kita coba contoh berikut lagi anaknya, supaya kamu lebih paham lagi. Ibu kasih lagi contohnya. Kalau mengerjakan ini harus banyak latihannya. Kalau tidak, kamu sering jadi bingung sendiri. Namanya untuk bisa supaya terbiasa itu banyak latihan. Kalau hanya sekali dikerjakan, ya tidak sama-sama juga kan. Intinya semua banyak latihan. Oke. Nah, sekarang ibu kasih satu soalnya. Nih. CH3. CH3. CH C CH2 CH3 CH3 CH2 CH3. Oke, kita punya seperti ini. Oke, maaf ini Bu ganti biar agak beda ya. Oke, kasih misalnya ya. Nah, kita mempunyai struktur yang seperti ini. Kamu disuruh membuat, tentukan nama senyawa hidrokarbon dengan struktur berikut katanya ya. Nah, kamu langkah pertama apa? Kamu tentukan rantai utamanya. Rantai utamanya kita cari dengan rantai terpanjang. Tentu dengan cara menghitung ya, mana yang terpanjang. Kita lihat. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti semua rantai terpanjangnya adalah 5. Nah, boleh kamu buat langsung, boleh kamu buat seperti ini. Bisa lurus, bisa bentuk C. Bisa. Nah, sekarang kita ambil, Bu, saya mau bentuk yang siku ini loh, Bu. Oke, boleh, tidak apa-apa. Ya, ini kamu bilang rantai utamamu. Ya. Ibu tadi bilang kalau di luar dari rantai utama disebut cabang atau alkil. Berarti kita memiliki cabang dan atau alkil itu sebanyak 3 ya nak ya. Nah, langkah berikutnya kamu menentukan nomornya. Menentukan nomor dari mana? Dengan syarat tadi posisi alkil atau cabang harus berada di nomor terkecil. Kamu perhatikan dulu ini. Kalau kita menomor dari sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Nomor cabang berada di nomor 2. Kalau dari bawah 1, 2, 3. Cabang berada di nomor 3. Berarti kita yang benar menomori dari sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti cabang kita berada di nomor 2 dan di nomor 3. Oke. Berikutnya kita berikan nama
alkil. Alkil kita ada CH3 dan ada, lihat, ini alkil kita ya nak, 1, 2, ada 2 C-nya. 2C berarti etana. Etana diakhiri dengan il untuk alkil. Berarti ini etil. Oke nak? Nah sedangkan ini CH3, CH4, metana, metil. Oke, ini juga metil. Oke, bisa ya nak? Nah, jadi kita mempunyai alkil atau cabang, metilnya ada 2, etilnya ada 1. Nah, berikutnya apa? Kita udah tinggal buat namanya. Tinggal buat nama. Nomor sudah, nama alkil sudah, rantai utama kita sudah dapat. Rantai utama kita siapa? 5. Berarti itu adalah pentana. Sekarang tinggal susun. Mulai dari mana? Dari nomor cabang. Cabang kita mau menamai karena di sini ada yang berbeda jenis. Tadi kukatakan sesuai dengan abjad. Sekarang ada metil, ada etil. Kalau sesuai dengan abjad siapa duluan, M dan E? Nah, udah pastinya E duluan kan, nak? Maka si E ini, si etil ini harus duluan kita tulis. Maka namanya adalah etil berada nomor berapa? Di nomor 3. 3 etil. Dah, 3 etil ya. Kemudian siapa? Ada metil di nomor berapa? Di nomor 2. 2 dan di nomor 3. 2,3 karena ada 2 yang sejenis, kita awali dengan di. Metil diikuti dengan rantai utama pentana. Maka nama senyawa kita ini adalah 3 etil 2,3 dimetil pentana. Oke, anak ibu semuanya sudah bisa ya? Yakin ibu, anak-anak ibu anak hebat semua. Ini sudah pasti dapat. Oke, nah jika ada soal berikut seperti ini lagi, kamu sudah paham. Tetapi seandainya soalnya begini nak, kita dikasih kebalikannya. Buatlah struktur dari, kamu disuruh membuat strukturnya dari senyawa hidrokarbon berikut. Dibuatnya 3,4 dimetil oktana. 3,4 dimetil oktana. Ini ibu rasa lebih gampang daripada ini. Yakin ibu? Ini lebih gampang. Oke, caranya gimana bu? Kalau lebih gampang, kami nggak tahu. Di sini kata kuncinya. Lihat, oktana. Berarti rantainya ada oktana. Berarti ada 8. Kamu tulis nak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah, itu kuncinya dulu. Oktana 8, 2, 4, 6, 8. Oke? Habis itu apa dikatakan dia? Katanya di nomor 3 dan 4. Itu kunci lagi. 3 dan 4. Kau mau nomor dari mana? Dari sana boleh, dari sini boleh. Terserah mau nomor dari mana. Bu, saya suka yang dari ujung-ujung sini. Oke, gak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Nah, 3,4 berarti ada di nomor 3 sini. Di nomor 3 sini apa katanya? Di sini ada metil. Di nomor 3 ini ada metil. Kamu ingat, ada metil. Metil itu CH3. Kemudian di nomor 4 juga ada, Bu. Oke, di sini juga ada. Oke? Udah dapat, udah selesai kerjaan kamu. Tinggal apa? Tinggal buat kita rantainya. Tinggal buat tangannya, para kata ya kak ya. Nah, sebelumnya juga kamu sudah belajar bahwa C itu mempunyai tangan 4. Tangan 4, kita bilang tangan 4 ya supaya lebih kamu gampang. C itu memiliki tangan 4, berarti dia bisa berikatan dengan 4 atom yang lainnya sebanyak 4. Nah ini sudah terikat nak 1, ini udah pasti berikatan ya nak ya, ini tidak lepas, ini sudah berikatan, ini juga sudah berikatan oleh kakak abang-abang, dah. Kalau begitu udah tinggal nyusun. Ini satu tangannya udah terikat, si C mempunyai 4 tangan, berarti dia masih bisa berikatan dengan atom yang lain sebanyak 3.
Ini si C ini udah berikatan sebanyak 2, berarti atom hanya sebanyak 2. Ini juga sudah 2, maka tinggal 2. Ini juga sudah 2, tinggal 2. Nah, ini sudah berapa? 1, 2, 3, berarti tinggal 1. Ini sudah berapa? 1, 2, 3, tinggal 1. Ini 2, maka ini CH2. Sedangkan ini baru 1, maka ini CH3. Oke, sudah selesai dong. Sudah selesai strukturmu. CH3, CH2, 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 CH, CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Inilah dia struktur dari 3,4 dimetil oktan. Gampang kan? Oke, Ibu harap sampai di sini, sampai di alkana, anak-anak Ibu semua akan paham akan materi. Oke, anak Ibu, berikutnya akan kita lanjut nanti tentang alkena dan alkena. Selamat pagi untuk semua anak-anak Ibu. Semoga semua sehat dan tetap semangat. Tetap di rumah, kerjakan tugas-tugasnya. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya dengan Ibu, hubungi Ibu. Ibu akan selalu setia menjawabnya. Oke, selamat pagi semua anak-anak Ibu. Salam sehat dan semangat.